Sebelumnya, perkenalkan saya Firda Puspita Cahya dengan nomor absen 12. Saya Bintang Parsabarita dari nomor absen 6. Saya Nisrina Ramda Salsabila dari nomor absen 26. Saya Febi Puspita Sari dari nomor absen 11. Saya Tian Marta Jasadiawala dari absen 35. Saya Mario Fiardiansyah dari nomor absen 10. Ini saya akan menjelaskan pengertian mikroskop, sejarah mikroskop, dan jenis-jenis mikroskop. Pengertian mikroskop, mikroskop merupakan sebuah alat bantu optik untuk melihat benda, sel, dan zat yang terlalu kecil untuk dilihat oleh mata. Mikroskop menggunakan dua buah lensa cembung, yaitu FOB kurang dari FOK. FOB adalah jarak fokus lensa objektif dan FOK adalah jarak fokus lensa okuler. Sejarah mikroskop pertama kali dibuat sekitar abad ke-6 oleh Zacchaeus Janssen dari Belanda. Mikroskop yang dibuat menggunakan beberapa jenis lensa sehingga disebut mikroskop majemuk. Robert Hooke menggunakan mikroskop hasil karya Zacchaeus untuk mengamati sel hewan. Pada tahun 1865, Louis Pasteur menggunakan mikroskop untuk meneliti penyakit menular yang diindikasi disebabkan oleh organisme reknik. Jenis-jenis mikroskop ada berdasarkan penampakan objek dan berdasarkan sumber cahayanya. Berdasarkan penampakan objek ada mikroskop 2 dimensi, yaitu mikroskop cahaya yang menggunakan lensa monokuler, yaitu mikroskop 3 dimensi. Contohnya mikroskop stereo. Mikroskop stereo itu lensanya lensa binokuler atau 2 lensa. Berdasarkan sumber cahayanya ada mikroskop cahaya. Fungsinya itu untuk mendapatkan gambaran secara lebih detail dan besar untuk objek-objek kecil yang tidak dapat terlihat oleh mata manusia secara langsung. Kedua, ada mikroskop elektron, digunakan untuk mengamati bakteri dengan perbesaran sampai 1 juta kali, mampu membentuk citra objek dengan memanfaatkan elektron. Terus ada juga pembentukan bayangan pada mikroskop. Bayangan yang terbentuk pada mikroskop bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif merupakan benda bagi lensa okuler, sedangkan objek yang diamati adalah benda lensa objektif. Ada juga sifat bayangan pada mikroskop. Sifat bayangan oleh lensa objektif yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Sedangkan sifat bayangan oleh lensa okuler yaitu maya, terbalik, atau berada di awal, dan diperbesar. Kita masuk ke bagian-bagian dari mikroskop. Ada beberapa bagian di mikroskop yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah lensa okuler. Lensa okuler merupakan bagian optik pertama pada mikroskop yang berfungsi untuk membentuk bayangan yang sifatnya maya, tegak, diperbesar sehingga bayangannya itu nanti bisa dilihat langsung oleh observan. Kemudian bagian yang kedua itu ada tabung mikroskop. Tabung mikroskop itu juga disebut sebagai tubus dan merupakan bagian optik pada mikroskop. Fungsinya sebagai penghubung antara lensa okuler dengan lensa objektif. Kemudian yang ketiga ada revolver atau bisa juga disebut sebagai pemutar lensa. Fungsinya untuk mengatur pembesaran lensa objektif. Revolver ini cara pengoperasiannya itu dengan cara diputar ke kiri atau ke kanan. Kemudian yang keempat ada lensa objektif. Lensa objektif merupakan bagian optik kedua yang ada di mikroskop yang berfungsi untuk membentuk bayangan pertama yang sifatnya nyata, terbalik, dan diperbesar. Kemudian yang kelima ada meja benda atau juga dikenal sebagai meja preparat. Meja preparat ini berfungsi sebagai alas, juga sebagai tempat meletakkan objek pengamatan. Sesuai dengan fungsinya juga, meja benda ini dilengkapi dengan penjepit objek yang berfungsi memegang objek pengamatan agar tidak bergeser selama proses pengamatan. Kemudian yang keenam ada kondensor di sebelah sini. Kondensor itu cara penggunaannya diputar ke kiri, ke kanan, naik atau turun. Terus juga berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang nantinya dipantulkan oleh cermin, kemudian memfokuskan cahaya sebagai penerangan pada objek yang nanti akan diamati.
Kemudian yang ketujuh ada diafragma. Diafragma dikenal juga sebagai pengatur cahaya. Fungsinya itu di bagian meja preparat. 7. Ada diafragma atau dikenal juga sebagai pengatur cahaya pada mikroskop, berada di bagian meja preparat. Fungsinya ini untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk sehingga observer bisa memfokuskan dan menentukan jumlah cahaya ke dalam objek pengamatannya. Kemudian yang ke-8 ada cermin. Sini. Cermin itu berfungsi untuk memantulkan cahaya dari cermin ke objek pengamat. Cermin ini juga dibagi jadi 2 jenis cermin. Cermin yang pertama adalah cermin datar yang dibutuhkan apabila kondisi cahayanya sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua ada cermin ceku, digunakan saat kondisi cahaya yang dibutuhkan kurang maksimal. Kemudian yang ke-9 ada makrometer atau skrup pengarah kasar. Fungsinya itu untuk menaik turunkan tabung mikroskop atau tubus dengan cepat. Kemudian yang ke-10 ada mikrometer atau skrup pengarah halus. Fungsinya itu untuk menaik turunkan dengan cara lambat, menaik turunkan mikroskop dengan cara yang lambat. Kemudian yang ke-11 ada lengan mikroskop di sebelah sini. Lengan mikroskop itu fungsinya sebagai pegangan ketika mikroskop mau kita pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang ke-12 ada penjepit kaca. Fungsi utamanya adalah sebagai pelapis objek pengamatan supaya meja preparatnya itu tidak bergeser dan mudah digerakkan oleh observer selama pengamatan berlangsung. Kemudian yang ke-13 ada sendi inklinasi. Sendi inklinasi ini berfungsi untuk mengatur derajat kemiringan atau sudut tegak mikroskop yang diperlukan dari masing-masing observer. Kemudian yang ke-14 atau yang terakhir ada kaki mikroskop. Fungsinya itu sebagai penyangga atau penopang mikroskop. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara mengoperasikan mikroskop. Yang pertama yang kalian harus punya itu kalau mau mengamati atau mau melakukan pengamatan yang pastinya itu objek. Kalian harus punya objek dan menyiapkan sebuah preparat. Kemudian kalian bisa mengaturnya melalui cermin ini, mengatur pencahayaannya. Jika kalian rasa sudah pas, kalian boleh langsung meletakkan preparat atau objek di meja preparat tersebut. Nah, sudah tersedia. Kalian bisa mengunci objek atau preparat di pegangan sedia ini. Di dalam mikroskop biasanya juga tersedia sebuah mekanis. Mekanis ini gunanya untuk mengubah posisi sebuah objek ke kanan, ke kiri, atau ke depan dan ke belakang. Jika kalian rasa sudah pas, kalian bisa melihat langsung melalui lensa flare. Lensa flare ini akan diteruskan melalui tabung dan sampai ke lensa objektif. Di lensa objektif ini kita juga ada 4 pembesaran. Yang pertama itu 4 kali, yang kedua 10 kali, yang ketiga 45 kali, dan yang paling besar itu ada 100 kali. Kalian juga bisa mengubah lensa objektif ini dengan menggunakan revolver digeser ke kanan atau ke kiri. Jika kalian rasa belum lebih besar lagi ke objeknya, kalian bisa mengaturnya melalui skrup pengarah kasar ini atau makrometer. Makrometer ini gunanya untuk mempercepat perpindahan tabung ini agar lensa objektif tersebut lebih dekat lagi kepada preparat. Kemudian jika sudah, kalian juga bisa menggunakan skrup pengarah di sini atau mikrometer, gunanya untuk lebih memperjelas atau melihat lebih detail lagi sebuah objek yang kita amati. Jika sudah atau kalian juga rasa melihatnya kurang pas, kalian juga bisa menggunakan sendi inklinasi ini untuk mengoperasikan mata pengamat dengan lensa flare tersebut. Jadi begitu saja cara mengoperasikan. Sekarang di sini saya akan menjelaskan rumus-rumus tentang materi mikroskop. Di sini ada perbesaran sudut mikroskop. Untuk rumus yang pertama ada rumus perbesaran mikroskop total. Rumusnya M sama dengan FOB dikali FOK. FOB itu perbesaran lensa objektif, sedangkan FOK itu perbesaran lensa okuler. Yang kedua, perbesaran sudut objektif. Rumusnya FOB sama dengan S aksen OB per SOB. Untuk S aksen itu keterangannya dia itu bayangan lensa objektif. SOB itu jarak rendah lensa objektif. Terus ada juga perbesaran lensa objektif, rumusnya FOB sama dengan FOB per SOB dikali FOB, atau bisa juga pakai S aksen OB per SOB, atau juga mutlak H aksen OB per HOB. Terus yang ketiga ada rumus perbesaran lensa okuler.
ada rumusnya dibagi menjadi dua, yaitu rumus yang berakomodasi pada jarak X dan juga rumus berakomodasi maksimal. Untuk rumus yang berakomodasi pada jarak X, rumusnya FOK sama dengan PP per FOK. PP itu sama dengan lainnya SN. Terus untuk yang rumus berakomodasi maksimal, rumusnya FOK sama dengan PP per FOK plus 1. Terus di sini ada nomor juga, SN itu sama dengan 25. Biasanya di soal SN itu jumlahnya totalnya 25 atau SN ini sama dengan PP. Terus ada juga bayangan yang objektif, rumusnya 1 per FOB sama dengan 1 per SOB plus 1 per S aksen OB. Ada satu lagi rumus, yaitu rumus B. Rumusnya S aksen OB ditambah S OK. Itu untuk yang mata berakomodasi maksimum B-nya. Kalau misalkan D yang matanya tidak berakomodasi, rumusnya S aksen OB ditambah FOK. D itu panjang mikroskop, yaitu jarak dari lensa okuler ke lensa objektif. Selanjutnya kita mau bahas contoh soal. Di sini soalnya yang pertama, jarak fokus lensa objektif sebuah mikroskop 2,5 cm ditentukan dengan lensa objektif. Apabila mikroskop digunakan dengan mata berakomodasi, maka kebesaran mikroskop adalah titik dengan SN 25 cm. Di sini kita pakai rumus 1 per FOB sama dengan 1 per SOB ditambah 1 per aksen F aksen OB. Nah, di sini kita tulis dulu nih. Diketahui. Nah, di sini kita tahu kalau FOB atau jarak lensa objektif itu 2 cm. Terus ada FOK itu 2,5 cm. Nah, terus SOB 2,5. Nah, di sini kan yang ditanya perbesaran mikroskop atau lambangnya R. Nah, di sini anggapannya kita masukin dulu nih ke rumusnya. Pindah ke luas, berarti Iya. nah, makanya kan berubah tuh karena ada perpindahan luas. Nah, terus kita samain metodenya 5. Dia dikali 2, dia dikali 2,5. Dikurang 2 itu kan 0,5. Nah, ini lanjut ke sini. Kan tadi bukan 1 per S aksen OB sama dengan 0,5 per 5. Nah, kalau kita carinya S aksen OB, jadi itu dibalikan, jadinya 5 per 0,5. Nah, kemudian
Assalamualaikum. Nah, kita pakai FOB-nya yang S aksen OB, SOB karena kita udah dapet nih S aksen OB-nya. Terus dikali lagi kita pakai yang SS karena di sini maka tidak terakomodasi. Terus dimasukin dari 10 dikali 10 itu 100 dibagi 25 di 40 kali. Ini ada soal nomor 2, yaitu panjang tabung dari sebuah mikroskop mempunyai jarak fokus objektif 8 mm. Jarak fokus okuler di depan 60 mm dengan perempatan ditempatkan 10 mm di depan. Objektif dan mata melihat tanpa berakomodasi adalah di sini. Tulis diketahuinya dulu. Ada SOB, SOB. SOB-nya 8 mm. Ada pengumpannya. Kemudian 10 mm. Nah, ini diubah ke sentimeter. Ini jadi 0,8. Ini jadi 6. Ini jadi 1. Lalu yang ditanya D, panjang satu D. D apa? Ya, yang ditanya tanya D. Ini pakai rumus satu oke. Dipakai kita mencari FOB, jadi yang dipakai 1 per S aksen OB sama 1 per FOB. Lalu kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Habis itu didapat ini 1 per 0,8 dikurang 0,8 per 0,8 hasilnya 0,2 per 0,8.
ini dibalik, jadi S OB per 1 jadi 0,8/2 hasilnya per cm atau per cm itu masukin untuk mencari D nya. Empat ini didapat dari sini, sementara 6-nya didapat dari diketahuinya FOK-nya. Kita tambah 6 sama dengan 10. Jadi presentasi dari kelompok kami, semoga video pembahasan kami dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.